Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk mengurangi backlog perumahan nasional yang hingga kini masih berada di kisaran 15 juta unit per tahun. Melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR perumahan bersubsidi senilai 130 triliun yang akan mulai digulirkan pada Oktober 2025. Kebijakan ini diharapkan memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR terhadap rumah layak huni dengan cicilan yang lebih terjangkau. Program ini juga diharapkan memberikan dorongan pada sektor real, terutama di sektor konstruksi, kemudian bahan bangunan dan jasa keuangan yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi domestik. Skema KUR perumahan akan diberikan dengan subsidi bunga sekitar 5,5 hingga 6%. Dengan tingkat suku bunga tersebut, MBR diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pembiayaan rumah pertama atau rumah sederhana. Pemerintah menempatkan skema ini sebagai jawaban atas lambatnya realisasi pembiayaan rumah bersubsidi yang sebelumnya terkendala bunga komersial yang lebih tinggi. Secara tidak langsung, kebijakan ini juga menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan dari kenaikan biaya hidup. Pendanaan dari program ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah baru-baru ini menyalurkan saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 200 triliun ke bank-bank himpunan perbankan milik negara atau Himbara. Dari jumlah tersebut sebesar 25 triliun diantaranya dialokasikan secara khusus kepada PT Bank Tabungan Negara atau BTN untuk memperkuat pembiayaan sektor perumahan. Bank-bank lain di bawah Himbara seperti Mandiri, BRI, dan BNI juga bisa mengakses dana ini dengan ketentuan digunakan untuk pembiayaan produktif termasuk sektor perumahan rakyat. Dengan pendekatan multi pihak ini, kapasitas pembiayaan diharapkan lebih besar dan tidak bertumpu hanya pada satu lembaga saja. Sobat investor, sektor perumahan dianggap memenuhi kriteria pembiayaan produktif karena memiliki efek berantai yang luas. Pembangunan rumah mendorong permintaan pada berbagai sektor pendukung, mulai dari industri semen, baja ringan, cat, peralatan listrik, furnitur, hingga jasa logistiknya. Setiap pembangunan 1.000 unit rumah diperkirakan dapat menyerap ribuan tenaga kerja langsung di sektor konstruksi dan sektor terkait lainnya. Dengan alokasi 130 triliun tadi, program ini berpotensi menciptakan stimulus yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi daerah dan meningkatkan kontribusi sektor properti pada perekonomian nasional. Program kredit usaha rakyat perumahan ini juga diperkuat dengan sejumlah insentif non-finansial. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengumumkan kebijakan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi MBR. Dengan bunga rumah subsidi tetap pada kisaran 5%, kombinasi insentif ini termasuk insentif pembiayaan dan pengurangan beban pajak diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan perumahan rakyat. Kendati demikian, keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada seberapa jauh efektivitas implementasi dan ketepatan sasaran agar subsidi tidak disalahgunakan. Nah, dari sisi makroekonomi, KUR perumahan bersubsidi juga berpotensi menjadi salah satu instrumen fiskal yang mendorong sektor real pada tahun 2005 dan 2006. Di tengah perlambatan konsumsi rumah tangga dan ketidakpastian di ekonomi global, sektor perumahan dapat menjadi jangkar stabilitas ekonomi domestik. Jika penyaluran 130 triliun rupiah tadi berjalan optimal, backlog perumahan nasional diperkirakan bisa ditekan secara bertahap dalam 5 tahun ke depan. Ini sembari menciptakan peluang kerja tambahan yang signifikan di sektor konstruksi dan industri penunjangnya. Dampaknya bukan hanya pada
PDB saja tentunya, tetapi juga pada stabilitas pasar, tenaga kerja, dan kontribusi sektor properti terhadap pembiayaan perbankan. Akan tetapi, sejumlah tantangan justru harus diantisipasi. Penyaluran kredit bersubsidi dalam skala besar akan berpotensi menimbulkan moral hazard apabila tidak didukung sistem verifikasi penerima manfaat yang ketat. Risiko lainnya adalah keterlambatan birokrasi dalam proses administrasi dan pencairan kredit yang bisa saja menghambat serapan program ini. Untuk itu, koordinasi antara Kementerian PKP, kemudian Kementerian Investasi dan Hilirisasi, perbankan penyalur, serta pemerintah daerah akan menjadi faktor penting untuk menjaga kecepatan dan ketepatan implementasinya. Dalam jangka menengah, KUR perumahan bersubsidi ini dapat menjadi model pembiayaan inklusif yang menggabungkan peran negara, perbankan, dan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, program ini berpotensi memperluas bagaimana kepemilikan rumah layak huni, kemudian meningkatkan nilai aset masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Namun, apabila tidak dikelola dengan transparan dan berkelanjutan, program ini justru berisiko menjadi beban fiskal tambahan tanpa adanya dampak ekonomi yang berarti. Secara keseluruhan, alokasi 130 triliun untuk KUR perumahan bersubsidi yang akan dimulai bulan depan merupakan langkah besar yang punya peluang dan tantangan yang seimbang. Di satu sisi, kebijakan ini berpotensi menjadi katalis bagi sektor perumahan dan sektor real untuk tumbuh lebih cepat. Namun di sisi lain, pengawasan yang lemah dan sasaran yang tidak tepat dapat mengurangi efektivitas program. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh implementasi yang disiplin, transparansi dalam penyaluran dana, dan evaluasi berkala terhadap dampaknya bagi masyarakat. Nah, jika seluruh pihak menjalankan perannya secara konsisten, program ini dapat berkontribusi pada pengurangan backlog perumahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, tanpa pengelolaan yang cermat, kebijakan ini justru bisa menghilangkan potensi strategisnya dan hanya menjadi program jangka pendek. Oleh karena itu, fokus pada tata kelola, efektivitas subsidi, dan koordinasi lintas lembaga akan menjadi kunci agar program KUR perumahan benar-benar bermanfaat bagi perekonomian secara nasional dan berkelanjutan tentu saja. Nah, demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.